Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani Alifah dari tingkat 2C dengan NIM 1902512 dari Prodi T3 Keperawatan UPI Sumedang. Saya di sini akan membahas tentang pandangan ulama terhadap penggunaan alat kontrasepsi suntik KB di kalangan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ialah alat atau cara yang digunakan untuk bertujuan mencegah seorang wanita hamil. Dan apa itu KB? KB ialah keluarga berencana yang sama, yang memiliki arti yang sama, yang dipakai di dunia internasional, yakni family planning atau Planned Parenthood, yang artinya perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anak dilahirkan, agar setiap anak yang dilahirkan disambut dengan rasa gembira. Nah, dalam istilah Arab juga, KB memiliki arti yakni tanzim al-nasl atau pengaturan kelahiran atau pengaturan keturunan, bukan tahdid al-nasl, birth control atau pembatasan kelahiran. Tetapi masih banyak juga ulama yang tidak menyetujui dengan adanya program KB ini atau keluarga berencana di kalangan masyarakat. Menurut laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2019 meningkat sebesar 1,49% per tahunnya. Hal ini menyebabkan permasalahan kependudukan dan pembangunan bangsa Indonesia. Nah, upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia yaitu dengan mengadakannya program keluarga berencana. Salah satunya, kebijakan program keluarga berencana ini memberikan pelayanan kontrasepsi yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma, etika, kesehatan, serta amanat dari Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa persalinan, masa sesudah persalinan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Lalu, kenapa sih saya mengambil contoh alat kontrasepsi KB-nya itu KB suntik? Karena setelah melakukan riset wawancara kepada beberapa masyarakat, ternyata masyarakat lebih nyaman menggunakan KB suntik dibandingkan KB pil yang dengan alasannya mudah lupa, lalu implan dan IUD yang memang cara pemasangannya juga sedikit ribet dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan KB suntik itu bisa dibilang penggunaannya tidak ribet, karena KB suntik ada yang KB 1 bulan, ada 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Lalu untuk biayanya juga tidak terlalu cukup mahal. Lantas, bagaimana sih menurut pandangan ulama serta agama tentang penggunaan KB suntik itu, apalagi penggunaan KB suntik di bulan Ramadan yang masih banyak dipertanyakan apakah haram, makruh, atau boleh? Nah, mari kita simak sekarang. Sebelumnya, hukum menggunakan alat kontrasepsi suntik menurut pandangan agama Islam. Sebelumnya, mengetahui apa hukumnya menggunakan alat kontrasepsi suntik, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai azal. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa azal adalah melakukan hubungan seksual dan saat laki-laki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut kemaluannya lalu mengeluarkan di luar vagina. Ada beberapa hadis yang memperbolehkan dan ada pula hadis yang melarang melakukan azal. Dari beberapa hadis yang memperbolehkan dan melarang azal, para ulama menyimpulkan salah satunya membahas mengenai alat kontrasepsi termasuk alat kontrasepsi suntik, memutuskan bahwa penggunaan alat kontrasepsi suntik dengan catatan sebagai berikut. Boleh jika tidak menghilangkan atau merusak anggota tubuh yang ada, dan apabila dengan sengaja menghilangkan anggota tubuh dengan tujuan agar tidak mempunyai anak selamanya, maka hukumnya menjadi haram.
Kedua, boleh jika tujuannya bukan sengaja menunda-nunda kehamilan dan menjadi haram apabila dengan sengaja membunuh sperma atau calon cikal bakal bayi, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 31 dengan bunyi, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Ketiga, boleh apabila tujuannya adalah untuk pemulihan atau penyembuhan pada saat melahirkan. Alasan kesehatan juga mendukung penggunaan alat kontrasepsi karena jika jarak kehamilan terlalu dekat dikhawatirkan akan berdampak kepada kesehatan ibu. Keempat, melakukan KB juga diperbolehkan jika tujuan ibu adalah untuk fokus dalam mendidik anaknya karena jika terlalu dekat jarak umur anak, dikhawatirkan orang tua akan kesulitan dalam mendidik anaknya. Lalu, apakah penggunaan alat kontrasepsi seperti KB suntik pada saat bulan Ramadan itu bisa membatalkan atau tidak? Nah, ini penjelasannya. Penggunaan alat kontrasepsi pada saat bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, karena pada hakikatnya yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk melalui lubang anggota tubuh manusia, dan penggunaan alat kontrasepsi suntik ini bukan memasukkan sesuatu ke dalam lubang, tetapi membuat lubang untuk memasukkan alat kontrasepsi suntik. Tetapi beberapa ulama menyarankan penggunaan alat kontrasepsi ketika setelah buka puasa saja. Jadi, kesimpulan dari penggunaan alat kontrasepsi KB suntik ini ialah boleh jika tidak menghilangkan atau merusak anggota tubuh yang ada, dan apabila sengaja menghilangkan anggota tubuh dengan tujuan agar tidak mempunyai anak selamanya, maka hukumnya menjadi haram. Lalu boleh jika tujuannya yang bukan sengaja menunda-nunda kehamilan, dan menjadi haram apabila dengan sengaja membunuh sperma atau calon cikal bakal bayi. Dan lalu boleh apabila tujuannya adalah untuk pemulihan atau penyembuhan pada setelah melahirkan. Dan terakhir yaitu melakukan KB juga diperbolehkan jika tujuan ibu adalah untuk fokus dalam mendidik anak, karena jika terlalu dekat jaraknya umur anak dikhawatirkan orang tua akan kesulitan dalam mendidik anak-anaknya. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.